Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam semuanya. Malam, Ibu. Ya. Sebentar. Oke, baik. Gimana kabarnya semuanya? Baik. Sebentar, speaker saya belum jelas. Oke, baik ya. Kita mulai saja ya sambil menunggu kawan-kawan yang belum join ya. Kita mulai saja perkuliahan malam ini ya dengan mengawali berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Oke, selesai. Malam hari ini kita akan membahas materi tentang akuntansi pajak atas PSAK 46 ya. Oke, suara saya terdengar nggak? Terdengar, Bu. Sebentar, ini speakernya kok. Suara saya terdengar? Enggak ya? Terdengar, Bu. Oh iya. Oke, ini headsetnya yang oke deh. Nggak apa-apa. Maaf. Ya, baik ya, malam ini kita akan membahas tentang akuntansi pajak atas transaksi PSAK 46. Oke, mohon izin Ibu share terlebih dahulu ya. Nah, nanti perihal materi pekan lalu, nanti sambil running aja ya penjelasannya. Ya, nggak apa-apa. Ini kita bahas ini dulu, biar apa? Biar nanti materinya sambil running. Nanti ada juga contoh-contoh seperti studi kasus yang kemarin. Seperti itu ya. Oke, ini pembahasan kita pada malam hari ini ya. Kita akan membahas tentang, seperti yang tadi saya sampaikan, akuntansi pajak atas PSAK 46 ya. Nah, fokusnya nanti kita membahas tentang apa itu beda tetap dan apa itu beda waktu gitu ya. Oke, coba kita lihat di sini ya. Nah, perbedaan tadi antara beda tetap dan beda waktu ini kan nanti pada saat kita melakukan sebuah rekonsiliasi fiskal. Seperti itu ya. Nah, rekonsiliasi fiskal ini apa gitu kan? Nah, salah satunya adalah sebuah proses penyesuaian ya atas laba komersial yang berbeda dengan ketentuan untuk menghasilkan penghasilan bersih atau laba yang sesuai dengan ketentuan pajak. Ya, oke. Nah, yang seperti kita ketahui bahwa tadi rekonsiliasi fiskal itu ya terdapat perbedaan ya, terdapat perbedaan. Makanya laporan keuangan secara akuntansi atau komersial ya itu terdapat sebuah perbedaan ya dengan laporan keuangan fiskal. Nah, salah duanya adalah ya ada beda tetap ya atau permanen atau istilahnya adalah permanent difference ya. Nah, yang kedua adalah beda waktu atau sementara ya atau istilahnya adalah
timing difference. Nah, apa saja sih ya beda tetap dan beda waktu ini gitu kan? Kita lihat di sini. Nah, kalau beda tetap itu kan ini terjadi karena adanya perbedaan pengakuan penghasilan ya dan biaya menurut akuntansi dengan menurut pajak. Gitu kan? Nah, adanya pengakuan penghasilan dan beban ini ya menurut akuntansi itu diakui gitu kan. Nah, tapi secara pajak ya itu tidak diakui atau sebaliknya maksudnya seperti itu. Nah, itu beda tetap ya. Oke. Nah, apa saja nih biasanya yang timbul pada beda tetap ini ya. Nah, beda tetap ini timbul ya karena adanya peraturan perpajakan yang mengharuskan ya hal-hal seperti di bawah ini ya dikeluarkan dari perhitungan penghasilan kena pajak. Oke. Nah, penghasilan yang telah dikenakan PPh final ya itu yang pertama. Atau istilahnya adalah pasal 4 ayat 2 Undang-Undang PPh. Ya. Nah, yang berikutnya atau yang kedua adalah penghasilan yang bukan objek pajak atau tidak termasuk objek pajak. Nah, ini diatur di dalam pasal 4 ayat 3 Undang-Undang PPh. Oke. Nah, yang berikutnya adalah atau yang ketiga, ini diatur di dalam pasal 9 ayat 1 Undang-Undang PPh. Nah, ini berkenaan dengan apa? Berkenaan dengan pengeluaran yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha. Ya, seperti apa? Misalkan mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, serta pengeluaran yang sifatnya pemakaian penghasilan atau yang jumlahnya melebihi dari kewajarannya. Oke, ya, itu tadi ya. Yang terdapat di dalam beda tetap. Oke, kita lihat di sini ya. Nah, yang berikutnya perbedaan yang kedua adalah tentang beda waktu. Nah, ini kalau kita lihat ya sesuai namanya, beda waktu itu merupakan perlakuan yang berbeda akuntansi dan pajak yang sifatnya temporer. Nah, untuk beda waktu ini biasanya timbul karena perbedaan metode yang dipakai antara pajak dengan akuntansi. Terus sebaliknya ya. Nah, misalnya apa nih? Misalnya ada accrual dan realisasi. Nah, terus kemudian ada penyusutan dan amortisasi. Nah, ada penilaian persediaan dan ada kompensasi kerugian fiskal. Oke. Nanti penyusutan dan amortisasi ya, itu kan tergantung metodenya, ya kan? Kita sudah pernah membahas metode penyusutan itu ada metode garis lurus, saldo menurun ya. Terus kemudian ada jumlah angka tahun ya kan. Terus kalau penilaian persediaan ada metode FIFO dan moving average. Ya, kompensasi kerugian kalau di pajak itu diakui maksimal adalah 5 tahun. Ya. Itu boleh menjadi sebuah pengurang dari penghasilan nantinya. Oke. Nah, jadi beda tetap dan beda waktu tadi ya itu dilakukan ya pada saat kita melakukan sebuah koreksi fiskal. Nah, jadi ketika wajib pajak melakukan rekonsiliasi fiskal, kan rekonsiliasi fiskal ini kan dilakukan oleh wajib pajak ya. Biasanya ini yang menggunakan yang pembukuannya menggunakan pendekatan komersial atau secara akuntansi ya. Nah, tujuannya adalah untuk mempermudah mengisi SPT tahunan PPh dan menyusun laporan keuangan fiskal yang harus dilampirkan pada saat menyampaikan SPT tahunan PPh atau pajak penghasilan. Oke. Nah, teman-teman udah tahu nih ya, sudah pernah belajar juga bahwa koreksi fiskal itu ya
dapat berupa koreksi positif dan negatif. Apa itu koreksi positif? Ya, biasanya ini terjadi apabila pendapatan menurut fiskal pasti akan bertambah. Sedangkan koreksi negatif itu terjadi apabila pendapatan menurut fiskal itu berkurang. Gitu ya. Nah, apa saja nih koreksi positif? Ya, yang pertama itu adalah beban yang tidak diakui oleh fiskal atau pajak. Ya. Kemudian ada juga penyusutan komersial yang lebih besar dari penyusutan fiskal. Nah, dan ada amortisasi komersial lebih besar daripada amortisasi fiskal. Gitu. Ya. Nah, sedangkan koreksi negatif adalah ya biasanya ini berkenaan dengan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak ya yang diatur di dalam pasal 4 ayat 3 Undang-Undang PPH. Nah, kemudian ada penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan final atau 4 ayat 2 ya, pasal 4 ayat 2 Undang-Undang PPH. Nah, atau kebalikan dari koreksi positif tersebut ya. Oke, kalau di sini kan penyusutan dan amortisasinya lebih besar. Berarti kalau kebalikannya ya amortisasinya dan penyusutannya lebih kecil atau di bawah ya. Seperti itu. Oke. Nah, ini sekilas ya kita mengetahui sebuah akuntansi pajak atas PSAK 46. Oke, untuk lebih jelasnya nanti kita masuk ke dalam sebuah studi kasus. Oh iya, saya belum nge-share ya studi kasusnya ya. Sebentar, mohon izin. Oke, kawan-kawan, filenya sudah saya share di grup, silakan di-download ya untuk studi kasus malam hari ini. Silakan dibuka ya. Terus kemudian mohon izin Ibu share screen lagi, kita akan membahas studi kasus tersebut ya yang tadi sudah saya share di dalam grup ya. Oke, wait. Tadi berasa. Oh iya. Sudah muncul di layar kawan-kawan semua? Sudah, Bu. Oke, baik. Sudah, Bu. Oke, sambil di-download studi kasusnya tolong dicek ya. Kita akan membahas. Ini sebenarnya review sih ya, review dari penjurnalan, penghitungan dan penjurnalan di sesi-sesi sebelumnya ya. Jadi kita review, refresh dulu, mengembalikan ingatan kita ya untuk menjawab studi kasus ini. Oke, di dalam studi kasus ini ya, bahwa PT Cikarang Pratama, ini salah satu dulu ya kita bahas satu-satu. PT Cikarang Pratama Manufacturing atau CPM adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang produsen otomotif. Ingat ya, ini bidangnya produsen otomotif, berarti dia kalau setiap transaksinya itu dikenakan PPh pasal 22 gitu kan untuk industri tertentu. Oke, tinggal dilihat nanti tarif untuk produsen otomotif itu berapa gitu ya. Tinggal dicek lagi nanti catatannya. Oke. Nah, yang pertama adalah ya, case yang pertama adalah
Di bawah ini adalah transaksi PT CPM pada bulan Desember 2019 adalah sebagai berikut. Oke, teman-teman bisa lihat di sini ya. Ini untuk yang pertama, ya. Ini ada PT CPM melakukan impor barang kena pajak ya dari Singapura dengan cost, ya ini costnya masih dalam bentuk dolar sebesar 21.450 ya. US dollar. Nah, kemudian ada insurance ya adalah sebesar 5%, freight atau beban angkut gitu ya adalah 10% dan bea masuk adalah 5%. Ya. Nah, atas impor tersebut ini terutang PPN dan PPNBM sebesar 15%. Nah, perlu diketahui bahwa $1 pada saat itu adalah sebesar 14.000. Nah, kemudian ya ini diketahui bahwa memiliki angka pengenal impor atau API. Nah, makanya kalau memiliki API ya maka tarif PPh pasal 22-nya ya 22 adalah 2,5% di sini. Ya, ini saya tandai. Oke. Jadi seperti ini ya transaksinya. Nah, sekarang kita ini ya, kita lakukan penjurnalan. Oke, kita lakukan sebuah penjurnalan. Nah, karena di sini dimintanya dari transaksi A sampai dengan J ya atau nomor poin 1 sampai dengan poin 10 ini kita buat jurnal atas transaksi di atas ya. Oke. Yang pertama tadi ya tentang impor. Oke, ini sebagian udah saya bahas tapi tidak apa-apa nanti akan saya jelaskan juga ya. Kita lihat di sini. Ini berkenaan dengan transaksi PPh pasal 22 impor dan PPN impor. Nah, jadi di sini ada 3 jenis pajak ya, yaitu PPh pasal 22 impor, terus PPN impor dan pajak penjualan barang mewah ya. Oke. Nah, langkah yang pertama kita harus mencari terlebih dahulu nilai dari CIF-nya atau Cost Insurance and Freight ya. Kita mencari dulu besaran dari CIF-nya. Oke, bisa dilihat di sini dalam layar ya kawan-kawan semua bahwa diketahui tadi cost-nya adalah ya $21.450. Nah, ini kita jadikan ke rupiah terlebih dahulu. Karena tadi diketahui bahwa kurs yang berlaku ya kurs KMK yang berlaku pada saat itu ya adalah sebesar Rp14.000. Nah, jadi cost-nya $21.450 kita kalikan dengan 1 USD-nya. Ini kurs KMK yang berlaku pada saat itu ya. Ingat ya, pakainya kurs KMK. Ya, nah pada saat itu maka kita kalikan diperolehlah nih cost-nya itu sebesar Rp300.300.000. Oke, ya, ya nanti silakan kawan-kawan sambil dihitung ya. Jika nanti ada kesalahan atau keliruan saya dalam menghitung bisa dikoreksi sekaligus ya sekalian seperti itu. Nah, selanjutnya adalah kita menghitung insurance-nya. Karena tadi kita mencari CIF dulu kan. CIF itu kan kepanjangan dari Cost, Insurance, and Freight. Ya. Nah, kita cari nih insurance-nya dulu. Diketahui bahwa insurance-nya adalah 5% gitu kan. Oke, maka 5% kita kalikan dengan cost-nya. Tadi kita sudah tahu bahwa cost-nya adalah Rp300.300.000 gitu kan. Maka kita tinggal kalikan saja 5%. Nah, sehingga ya menghasilkan ya sebesar Rp15.015.000. Oke. Seperti ini ya. Baik, saya lanjutkan. Nah, selanjutnya kita cari freight-nya atau beban angkutnya ya. Freight-nya tadi diketahui bahwa freight-nya adalah 10%.
Nah, kita kalikan dari cost-nya. Ya, maka freightnya adalah sebesar 30.030.000. Oke, nah sekarang kita udah tahu nih CIF-nya kita jumlahkan dulu ya. 300.300.000 ditambah 15.000 15.015.000 lalu ditambah lagi dengan 30.030.000 gitu ya. Nah, ini kita jumlahkan. Ya, maka didapatlah nih CIF-nya yaitu sebesar 345 juta ya, 345.000 rupiah. Oke. Di step pertama, kita baru mencari CIF atau Cost, Insurance, and Freight-nya. Oke. Nah, selanjutnya kita cari deh nilai impornya. Berapa nilai impornya gitu kan. Nah, karena di sini diketahui bahwa ada bea masuk sebesar 5%, maka kita kalikan dulu tuh bea masuk atau saya singkat dengan BM. Ya. 5% dikali 345.345.000 ya. Ini diperoleh dari CIF. Oke. Ya, bisa dilihat di sini. Ya, ini. Nih. Ya, dikalikan dari sini. Oke. Nah, setelah itu ada lagi nggak tambahan? Oh, tidak ada. Nah, maka ketemulah nih nilai impornya atau sebagai DPP-nya. Ya, tadi 5% dari 345.345.000 adalah 17.267.250 rupiah. Nah, CIF kita tambahkan dengan bea masuk, maka diperolehlah sebagai nilai impor, ya, atau dasar pengenaan pajaknya. Oke, ya, sampai sini paham? Bisa diikuti kawan-kawan? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Baik, terima kasih. Bisa, Bu. Baik, kalau seperti itu kita lanjutkan. Nah, kita udah ketemu nih nilai impornya atau DPP-nya ya. Maka kita hitung berapa pajaknya. Oke, tadi sudah kita ketahui PPN itu 10% ya. Nah, PPN BM-nya adalah 15% dan PPH pasal 22-nya karena memiliki API ya, maka di tarifnya adalah 2,5%. Oke, sekarang kita hitung satu persatu. PPN-nya 10% dikali dengan nilai impor ya. Ini ya. Dikali dengan nilai impor. Oke. Ini. Nah, maka mendapat 36.261.225. Oke. Nah, lalu PPN BM-nya kita kalikan lagi nih. Tadi diketahui bahwa PPN BM-nya adalah 15%, gitu kan? Nah, 15%-nya adalah dari nilai impor ya. Adalah sebesar 54.391.838. Oke. Nah, yang berikutnya adalah ya PPH pasal 22-nya ya. Berapa PPH pasal 22-nya tadi karena memiliki API maka dikenakan tarif ya seperti yang tadi saya jelaskan yaitu adalah sebesar 2,5%. Nah, itu menghasilkan 9 juta ya 65.306. Oke. Nah, jadi seperti ini ya. Cara menghitung pajaknya untuk transaksi PPH pasal 22 impor ya, PPN impor ya, serta PPN BM. Nah, setelah itu berapa sih yang harus dibayar oleh PT CPM ya pada saat melakukan impor BKP tadi dari Singapura? Nah, yang harus dibayar oleh
PT CPM ya. Oke. Nah, kita jumlahkan deh nih. Ya, kita jumlahkan tadi nilai impor ditambah dengan PPN-nya, ditambah dengan PPNBM-nya, ditambah dengan PPh pasal 22-nya ya, maka menghasilkan yaitu sebesar 462 juta ya, 462 juta 330.619 rupiah. Oke. Nah, kita sudah tahu nih kas atau uang yang harus dibayar oleh PT CPM. Nah, setelah itu baru kita lakukan penjurnalan. Ini penghitungannya ya. Ini penghitungan. Oke. Nah, baru kita lakukan sebuah penjurnalannya. Oke. Saya buatkan anak panahnya dulu ya. Oke. Jadi seperti ini ya penghitungannya kurang lebih. Nah, kita lakukan penjurnalannya. Penjurnalannya bagaimana gitu kan? Penjurnalannya, nah kita buat dulu karena ini membeli ya, melakukan impor artinya ada melakukan sebuah pembelian atau purchase ya, purchase. Nah, berarti kita mendebit ya, mendebit pembelian impor atau persediaan. Nah, ini tergantung nanti pencatatannya menggunakan metode fisik atau perpetual. Makanya saya buat slash seperti ini atau ya bahasanya seperti ini. Ya. Jadi disesuaikan dengan metode pencatatannya nanti ya, apakah perpetual atau fisik. Kalau fisik menggunakan akun pembelian, tapi kalau misalkan metodenya perpetual maka menggunakan akun persediaan. Oke ya. Nah, berapa yang dibeli gitu kan? Nah, ternyata barang yang dibeli adalah sebesar 362 juta ya, karena kan kalau belikan itu udah include kita bayar ya. Itu selain CIF-nya kita bayar juga bea masuknya ya. Oke. 362 juta ya dari sini, dari nilai impor 362.612.250 seperti itu ya. Nah, ini debitnya. Nah, yang kedua adalah ya, yang kedua adalah kita menjurnal. Di sini kan ada transaksi pajak pertambahan nilai kan. Oke, kita ada transaksi pajak pertambahan nilai. Berarti adanya, kalau membeli kan adanya pajak masukan gitu kan, atau VAT in ya. Nah, maka kita lakukan jurnal. Ada VAT in atau PPN masukan, yaitu sebesar 36.261.225. Oke. Nah, selanjutnya kita melakukan penjurnalan tentang PPN BM-nya, yaitu senilai 54.891.838. Ya. Dan yang terakhir adalah PPh pasal 22 ya, dibayar di muka. Ya, itu sebesar 9.065.306 rupiah. Nah, maka kreditnya adalah cash atau bank ya, senilai 462.330.619. Oke, seperti ini ya contohnya untuk nomor 1. Oke, sampai sini ada pertanyaan, silakan. Silakan kawan-kawan, apakah ada pertanyaan? Oke, kalau misalkan ada kesalahan, silakan langsung disampaikan saja. Ya. Oke. Nah, kita buat nih akhir tahun ya. Akhir tahunnya, akhir tahun. Iya benar.
pada saat menghitung PPh akhir tahun ya, itu kan ada pengkreditan pajak ya, atau kredit pajak. Oke, nah maka kita buat jurnal. Saat pengkreditan PPh pasal 22 ya adalah PPh pasal 22 terutang, debitnya ya, maka kreditnya adalah PPh pasal 22 dibayar di muka. Oke. Ini contohnya ya, seperti ini. Oke, baik. Nah, ini perlakuan tentang PPN impor ya, atas atau PPh pasal 22 impor atas transaksi impor BKP dari Singapura ya yang dilakukan oleh PT CPM. Oke. Sampai sini pertanyaan, silakan. Ibu, untuk jurnalan PPh pasal 22 itu penkreditannya ke PPh badan bukan, Bu? Iya, betul. Karena kan ini transaksinya atas PT tadi, Cikarang Pratama Manufacturing, bukan orang pribadi. Ini contohnya kan untuk PPh badan, sehingga kan muncul nanti adanya sebuah kredit pajak. Karena di soal, di pertanyaannya ya, yang poin 2, nanti kita menghitung kredit pajak yang diperkenankan. Seperti itu. Nah, itu di debitnya bukan PPh badan, Bu. Yang mana? Yang di jurnal yang ini bukan PPh pasal 22 terutang pada PPh badan, Bu. Yang ini yang jurnal pada saat melakukan pembelian. Bukan pada saat pembayaran. Coba dicek dulu sebentar. Saya cek dulu ya. Terima kasih nih udah dikoreksi. Coba kita lihat. Oke. Bentar. Sudah dibuka belum yang di pertemuan keberapa tuh? Pertemuan 2 deh kalau nggak salah. Ininya apa? Slide-nya coba deh dibuka. Pertemuan 2 sebentar, aku buka apa? Slide-nya dulu. Coba dilihat dulu. PPh pasal 22 ya pada akhir tahun. Oke. Nih. Udah muncul belum di layar? Sudah, Bu. Ya. Ini ya. Kan ini konteksnya PT CPM melakukan sebuah impor ya. Nah, kalau impor kan artinya ada pembelian yang dilakukan. Maka pada saat pengkreditan PPh pasal 22 badan terutang akhir tahun, jurnalnya ini. PPh pasal 22 terutang ya pada PPh pasal 22 dibayar di muka, Neng. Gitu. Nah, kalau yang kreditnya PPh PPh badan terutang ya, itu ini untuk yang PPh angsuran deh, coba deh dicek lagi deh gitu. Ini jurnalnya seperti ini. Sebentar, ini baterai laptop saya habis. Oke, begitu Nina. Nanti Nina bisa baca-baca lagi untuk materinya yang ada di slide pertemuan kedua ya, gitu. Ini jurnalnya seperti ini. Iya, Bu. Ya, begitu Nina. Terima kasih. Oke, bisa dimengerti Nina? Baik, Bu. Terima kasih. Ya.
Bisa, Bu. Oke, makasih. Nah, jadi seperti itu ya kawan-kawan ya. Jadi jurnalnya adalah ya PPH pasal 22 terutang pada PPH pasal 22 dibayar di muka. Ya, nggak apa-apa nanti pada saat pembahasan jika ingin bertanya langsung aja di unmute ya mic-nya, nggak usah raise hand. Jadi langsung saja di unmute seperti itu biar kita langsung diskusi di sini. Oke? Nih ya. Jadi kesimpulannya adalah menurut sudut pandang ya kawan-kawan, apakah PPH pasal 22 ini layak dikreditkan atau tidak? Nih, yang ini. Ya, karena kan tadi di pertanyaannya kita setelah menghitung melakukan sebuah penjurnalan terus langsung kita simpulkan apakah PPH pasal 22 atas impor ini ya, atas impor BKP ini ya layak menjadi kredit pajak di akhir tahun atau tidak. Bagaimana menurut sudut pandang dari kawan-kawan semua? Silakan. Mohon izin saya minum dulu ya. Gimana kawan-kawan? Layak? Silakan. Ada yang ingin berpendapat? Silakan. Iya Nina, silakan Nin. Layak. Kenapa Nin? Iya, layak, Bu. Bisa. Oke, bisa dikreditkan ya. Oke, kita kasih tanda bintang terlebih dahulu. Oke, baik, terima kasih Nina. Oke, ini untuk poin A sudah selesai. Apakah ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, akan saya lanjutkan ke poin B. Gimana? Lanjut? Lanjut, Bu. Baik, Lanjut, Putri. Bu. Ya, terima kasih Rizka. Oke, kita lanjut ke poin B ya. Nah, poin B ini adalah menerima pembayaran ya dari Kementerian Keuangan atas penyerahan BKP sebesar 175 juta. Oke. Nah, 175 juta ini tidak ada keterangan termasuk pajak maksudnya seperti itu ya atau after tax. Nah, berarti harga 175 juta ini adalah sebelum pajak ya, kawan-kawan ya. Oke, kalau kita analisa dari soal ini ya, ini menerima pembayaran dari Kementerian Keuangan. Oke, berarti Kementerian Keuangan ini ya sudah jelas ya adalah transaksi atas bendaharawan pemerintah atau bendahara pemerintah ya. Oke. Nah, ini Kementerian Keuangan atau Kementerian Kesehatan atau BUMN atau BUMD nanti gitu ya atau kepemerintahan kota misalkan gitu dan lain sebagainya ya. Nah, di sini ya kita sudah jelas bahwa ini adalah untuk penghitungan ya PPH pasal 22 bendaharawan. Oke, kita lihat di sini ya. Nah, bahwa penyerahan BKP ya itu sebelum pajak adalah 175 juta. Oke. Nah, PPH pasal 22 ya atas transaksi bendahara pemerintah ya itu adalah tarifnya 1,5%.
Nah, tarifnya adalah 1,5% di sini. Ya. Nah, kemudian ya dikalikan dengan 175 juta, maka didapatlah 2.625.000. Oke, baik. Saya lanjutkan. Oke, mohon maaf ya. Saya lanjutkan. Nah, sehingga penyerahan BKP setelah pajak adalah 177.625.000. Oke, kita sudah tahu penghitungannya ya, perhitungannya. Maka sekarang kita lakukan jurnalnya. Oke, kita lihat di sini ya. Kita lihat karena ini menerima pembayaran, maka sudah pasti adanya uang masuk. Betul kan? Yaitu debitnya adalah kas atau bank ya. Nah, terus kemudian ini ada transaksi PPh pasal 22 bendaharawan. Nah, artinya apa? Ini berarti si PT CPM ini sebagai pemotong atau pemungut, yang dipotong atau yang memungut gitu. Kalau misalkan dia menerima pembayaran kepada bendaharawan pemerintah, berarti yang Dipungut. iya. Nih ya, karena kan nanti dia yang menyetor PPh pasal 22-nya ya kan? Oke. Nah, maka pada saat penerimaan pembayaran, kas atau bank ya, kreditnya adalah PPh pasal 22 terutang, pada kreditnya lagi ya, ada penjualan atau sales-nya di sini. Oke, tinggal dimasukkan angkanya yang tadi kita sudah hitung ya, tinggal diturunkan saja, disesuaikan. Oke, seperti ini. Nah, pada saat penyetoran PPh pasal 22 ya, maka jurnal yang perlu dilakukan adalah PPh pasal 22 terutang ya, kreditnya adalah kas atau bank senilai 2.625. Oke, sebesar 2.625.000. Ya, ini clear yang B. Sampai sini ada pertanyaan, silakan. Sebelum saya lanjutkan, silakan kawan-kawan. Cukup, Bu. Oke, baik. Kalau cukup, Ibu lanjutkan lagi ya. Oke, yang berikutnya adalah poin C ya, yaitu membayar tagihan kepada PT Daihatsu ya atas pembelian kendaraan sebesar 159.500.000 termasuk PPN 10% dan PPNBM 35%. Oke, bagaimana penghitungannya? Di sini ya, ini termasuk PPh pasal berapa? Kalau membeli kendaraan, dikenakan PPh atau tidak? Gimana kawan-kawan? PPh pasal 23, Bu. Atas apa? Pembelian. Kalau PPh pasal 23 itu kan, PPh pasal 23 itu kan tentang bunga. Bunganya kan bunga non-bank. Terus ada dividen untuk PPh, untuk wajib pajak badan, ada royalti. Nah, itu masing-masing tarifnya 15%. Nah, terus kemudian ada jasa dan sewa. Sewa bukan atas tanah dan atau bangunan, atau sewa selain tanah dan atau bangunan. Nah, ini pembelian kendaraan. Oke, kalau pembelian kendaraan
Ya, masuknya kemana? PPh pasal berapa? PPh pasal 4 ayat 2 bukan Bu? Lupa. Kalau 4 ayat 2 itu kan atas transaksi yang atas penghasilan yang bersifat final gitu kan. Nah, yang final ada apa saja? Itu yang pertama ada sewa atas tanah dan atau bangunan ya kan, terus ada bunga deposito atau bunga bank lah istilahnya. Terus kemudian ada dividen tapi untuk orang pribadi ya. Terus ada transaksi jasa ya, seperti jasa konstruksi ya, atau jasa selain dari PPh pasal 23 seperti itu. Oke. Kalau kalau pembelian kendaraan ya itu dikenakan PPh pasal berapa teman-teman? Tadi 23 nggak masuk. 4 ayat 2 atau final ya, nggak masuk. PPh pasal? Pasal 22, Bu. Iya, berapa tarifnya? Betul, pasal 22. Tarifnya berapa? Coba diingat-ingat lagi. Coba dibuka ya, industri tertentu lainnya. Otomotif. Berapa tarifnya? Lupa ya? Tarifnya 0,45% bukan, Bu? Nol koma berapa tadi, maaf? 0,45%. Ya, oke, berarti ada tambahan ya ini di sini PPh. Ya, bentar. Oke, berarti ada transaksi. Nah, di bawahnya sini. 2 ya. Berapa tadi tarifnya? Coba dikalikan. 0,45%, Bu. 0,45% dikali 110 juta. Coba berapa sama dengan 110 juta. Silakan coba dibantu hitung. 495.000, Bu. 495.000. Banyak. Coba hitung dulu. $495.000 ya. Oke. Nih. Nah, oke. Baik, ini udah ya. Ini penghitungan PPh. Nah, jadi karena tadi 159.500.000 ini adalah
sudah termasuk PPN dan PPNBM ya, PPN-nya adalah 10% dan PPNBM-nya adalah 35%, maka kita cari dulu DPP-nya, ya enggak? Kita cari DPP-nya ya, rumusnya bisa langsung seperti ini. Ya, 100 per 145 ya, kita kalikan dengan 159.500.000 ya, itu sama dengan 110 juta. Ya, silakan nanti dihitung. Oke. Nah, kemudian kita hitung dulu berapa besaran PPN-nya jadinya gitu kan. Nah, PPN kan 10% jadi 11 juta. Kemudian PPNBM-nya ya 110 juta dikalikan dengan 35%, maka menghasilkan 38.500.000. Oke. Nah, saya beri rumus ini ya, ini untuk mengetahui kalau suatu harga itu ingin mencari berapa sih besar dari harga PPN-nya atau pengenaan PPN-nya, PPN dan PPNBM. Ya, berapa sih pengenaannya gitu. Nah, makanya saya gunakan rumus seperti ini. Ya, kalau kita mencari DPP kan kita sudah tahu langsung rumusnya dengan ini ya. 100 per 145 ya. Tapi kalau kita ingin mencari PPN-nya, PPN kan tarifnya tadi 10 ya enggak, 10%. Ya. Nah, jadi 10 per 100 gitu kan. Nah, kita tambahkan 45. 45 dari mana? Dari tarifnya PPN ditambah dengan tarifnya PPNBM. Oke, kawan-kawan bisa hitung sendiri, nanti hasilnya sama kok, 11 juta. Oke, artinya apa? Sama kan dengan DPP-nya 11 juta. Nah, begitu pula dengan PPNBM. Ya, bahwa diketahui tarifnya adalah 35% ya, maka kita bagi dengan 145, ya baru kita kalikan dengan harga yang kendaraan tersebut ya, yang termasuk dengan PPN dan PPNBM. Oke, kita sudah tahu DPP-nya ya, sama saja nih. Enggak, DPP kan, seperti ini ya. DPP-nya, maka kita baru hitung besaran dari PPh pasal 22, terutangnya ya adalah sebesar 495.000. Nah, jadi harga setelah PPh pasal 22 ya, itu adalah berapa? Nanti dijumlahkan. Nah, lihat di sini berapa nanti penjumlahannya, apakah dikurang atau bertambah gitu ya. Nah, sekarang kita lakukan jurnalnya. Nah, jurnalnya pada saat pembayaran hutang ya, pada saat pembayaran hutang ya, itu ada utang pembelian kendaraan, karena ini membayar ya enggak, berarti ada PPN masukan, betul kan? Kan kita membeli sebuah kendaraan, berarti ada PPN masukan, terus ada PPNBM tadi ya, lalu ada PPh pasal 22 terutang, betul enggak? Coba kita lihat di sini. PPh pasal 22 terutangnya di debit apa di kredit nih? Di debit atau di kredit? PPh pasal 22? Di debit. Ya. Di debit. Debit, Bu. Gitu ya. Pasal. Dibayar di muka atau terutang? Terutang ya. Dibayar di muka ya? Betul nggak sih? Iya, Bu, dibayar di muka. Besar 95 atau 495. Nah, maka kas banknya adalah sebesar berapa nih? Coba ditambahin. Minta tolong dijumlahkan. Jadinya berapa nih? 159.500 ditambah 495. Jadinya berapa?
159.995. Ya. 99 gitu ya. 99 5. Oke. Begini untuk jurnalnya. Nah, terus PPh pasal 22-nya dilakukan pengkreditan atau tidak? Nih. Ada pengkreditan pajak tidak di akhir tahun pada saat menyusun atau menghitung PPh badan? Ada, Bu. Oke, baik. Nih ya, berarti jurnal yang kedua ya. Oke, ini saya kasih note ya untuk yang PPh pasal 22 terutang. yes, bentar. Oke, kita buat di sini. Oke, berarti PPh pasal 22 terutang gitu ya. Sebesar 495.000 ya. Oke. Nah, baru kreditnya adalah PPh pasal 22 dibayar di ya, muka. selesai. Nah, sampai sini ada pertanyaan enggak? Silakan. Ini saya kasih note untuk transaksi ini ya. Nanti biar tidak Oke. Ini ya. Yang tanda saya tanda bintang. Saya beri tanda bintang. Oke, ini saya highlight dulu. Oke. Selesai? Ya, untuk poin C. Oke. Nah, jadi ini nanti layak atau tidak pengkreditan PPh pasal 22 terutangnya? Bisa dikreditkan di akhir tahun pada saat menghitung PPh akhir PPh badan akhir tahun? Bisa, Bu. Oke. Kita beri tanda bintang lagi ya. Salah. Oke, Bu. Selesai sampai di sini. Lanjut. Jam berapa ini? Udah 8:30. Cepet banget waktunya. Oke. Poin D. Oke. Sedikit poin D. Poin D. Oke. Nah, nih. Kalau ini bagaimana menurut teman-teman? Ini termasuk PPN harganya. Dikenakan PPh atau tidak? Coba lihat. Menerima pembayaran dari PT Panca Motor atas penjarahan BKP kendaraan sebesar 330 juta. Oke, ini udah jelas ya bahwa DPP-nya adalah 300 juta. Betul kan? Ya, 110 ya dikali dengan 330 juta menghasilkan 300 juta. Oke, jadi gimana nih menurut teman-teman kalau ini? Apakah dikenakan PPh atau tidak transaksinya? Tidak, Bu. Tidak? Kenapa tidak? Karena itu barang penyerahan barang doang. Ya. Terima kasih. Oke. Jadi jurnalnya pada saat pembayaran ya. Oke, tadi kita udah ketahui bahwa DPP-nya adalah 300 juta, maka PPN-nya adalah 30 juta. Ya, sehingga jurnalnya adalah pada saat pembayaran ya. Itu adalah
kas ya atau bank, terus ada karena menjual ya kan, ada PPN keluaran, betul kan? PPN keluaran. Ini maaf, ini 30 juta ya PPN keluarannya. Oke. Nah, baru nanti penjualannya atau salesnya adalah 300 juta. Oke, selesai sampai di sini. Nah, setelah itu berarti ini clear ya, nggak ada pertanyaan ya, cukup jelas maksudnya. Clear, Bu. Oke, baik. Lanjut. Oke, satu lagi. Membayar sewa. Nah, ini sewanya ada dua. Ada sewa gedung, ada sewa mesin. Nah, berarti kalau sewa gedung masuk PPh final atau non final? Final 4 ayat 2, Bu. Oke, terima kasih Okvi. Good. Nah, sewa mesin? PPh pasal 23. Oke, makasih Nina. Nah, oke, betul. Sekarang kita hitung dulu karena ini kan harganya sudah jelas ya, termasuk PPN gitu kan. Nah, berarti kita cari DPP-nya terlebih dahulu. DPP-nya udah jelas, kalau 55 juta ya kita kalikan 100 per 110 maka didapatlah 50 juta gitu kan untuk sewa gedung. Ya enggak? Nah, terus sewa mesin DPP-nya adalah 5 juta. Ya, 5 juta dari mana? 100 per 110 ya dikali dengan 5.500.000. Nah, ini untuk bulan Desember 2019. Oke, nah berarti jurnalnya apa dulu? Kita mendebit apa dulu? Untuk yang poin E? Kita mendebit apa dulu? Sampai sini? Sewa gedung. Sewa gedung, betul. Sebesar? 50 juta. Iya, 50 juta ya. Oke. Nah, terus kemudian apa lagi? Kan ada PPh pasal 4 ayat 2 ya, kita hitung ya. Kalau sewa gedung kan PPh pasal 4 ayat 2 tarifnya adalah berapa persen? 10%. Ya, 10%. Oke, nanti kita kalikan dari DPP-nya ya. Ini kan DPP ya enggak? Before PPN-nya. Ini DPP ya, gitu. Oke. Maka kita dapat 5 juta ya, 10%-nya. Sedangkan untuk sewa mesin ya, PPh pasal 23, sewa kan 2% ya teman-teman ya. Ini kan sewa selain atas tanah dan atau bangunan, maka kena PPh pasal 23 itu tarifnya sebesar 2%. Jadi 5 juta, 2%-nya adalah 100.000. Oke. Nah, jadi jurnalnya ya, ini pada saat melakukan membayar gedung ya. Oke, coba tolong dikoreksi benar atau salah nih jurnal yang sudah dicantumkan di sini di dalam layar. Coba sewa gedung ya 50 juta. Nah, terus ada PPN masukan ya enggak? 5 juta. Ini PPh pasal 4 ayat 2 nih nggak bisa dikreditkan ya. Ingat ya, ini tidak kreditkan. Ini aja deh dikasih tanda. Coba teman-teman tolong bantu di cross check ini untuk jurnalnya sudah betul atau belum. Incredible ini. Silakan.
Ada yang salah nggak jurnalnya? Sambil di cross check. Gimana tanggapannya? Betul apa salah? Salah atau betul? Sudah benar, Bu. Sudah. Oke, baik. Kalau sudah Sudah, Bu. benar, angkanya sudah ya. Sudah juga angkanya maksud saya. Tidak ada yang typo atau salah mengetikkan. Aman, Bu. Siap. Terima kasih, Fatia. Oke, berarti nah, ini ada pengkreditan nggak di apa? Di akhir tahun untuk PPh badannya? Yang mana? PPh pasal 23, Bu. Oke, yang 23 ya. Oke, berarti kita hitung dulu ya di sini ya. Kita buat dulu. Nah, sebentar. Ini kan PPh pasal 2, PPh pasal 4 ayat 2-nya terutang apa? Ini kan perlu dibayarkan, betul nggak? Pada saat melakukan pembayaran ini, coba sebentar. Wait. Ini berarti jurnal pada saat jurnal saat pengkreditan ya. Pengkreditan PPh pasal 23 ya. Karena kan yang 4 ayat 2 adalah final, jadi tidak perlu dikreditkan. Oke, turun ke bawah aja biar jelas. Nah, berarti debitnya adalah PPh pasal 23 itu ya. Benar? Ya. Ini 100.000. Oke. Nah, kreditnya apa? PPh apa tadi? Badan terutang. PPh badan bukan, Bu? PPh badan. Coba dicek lagi. Kita cek lagi ya. Kita lihat jurnalnya lagi. Bentar, di pertemuan 2, Ibu buka slide-nya dulu. Nah, nih. Udah muncul belum? Belum, Bu. Oke. Udah, Bu. Sudah, nah? Sudah? Oke, sebentar Ibu perbesar dulu. Nah, ini ya. PPh badan terutang. Oh, ini ya PPh badan terutang pada PPh pasal 23 dibayar di muka. Oke. Ini ya jurnalnya. Oke, ini berarti Ibu show. Berarti yang tadi share lagi. Ini tadi Microsoft Word. Nah, ini berarti tadi PPh badan terutang 100.000 ya, ini PPh. Nah, kalau yang dibayar di muka yang dikreditkan, betul nggak tadi? Ini kan membayar sewa. Berarti PT CPM-nya dipungut apa enggak? Dipungut. Sebagai pemungut apa sebagai dipungut atau pemungut gitu? Sebentar, cek lagi ya. Buka lagi. Iya, berarti kan kalau berarti PPh pasal 23 dibayar di mukanya itu di ini. Berarti tadi ada yang salah. Ya, oke. Ini kan ya. Kalau ini kan pihak yang menerima penghasilan, baru dia mendebit PPh pasal 23, betul nggak? Kalau tadi kan si PT CPM keterangannya adalah transaksinya membayar, betul nggak? Berarti tidak ada pengkreditan, teman-teman. Oke? Oke, nah berarti tidak ada pengkreditan PPh pasal 23. Adanya pembayaran PPh pasal 23 dan 4 ayat 2 ya. Penyetoran, pada saat penyetoran PPh pasal 23. Nah,
berarti jurnalnya apa tadi? PPH pasal 23 terutang pada kas bank. Iya. Ini 100.000. Oke. Nah, berarti 4 ayat 2 dibayar juga kan ini kan sama perusahaan kan? Oke, berarti buat lagi di sini satu jurnalnya. Ini kerangka. Selesai deh ini di sini. Berapa? 4 ayat 2-nya 5 juta ya. Selesai. Betul nggak nih? Coba di cross check lagi. Kalau betul, kalau salah informasiin, kalau betul informasikan juga. Aman? Gimana? Buka lagi buku apa? Catatannya. Betul nggak? Betul apa salah? Salah atau betul? Coba. Betul, Bu. Betul. Oke. Lanjut. Lanjut, Bu. Oke. Yang berikutnya. Oke, masih 10 menit. Nah, ini dividen nih. Nah, ini dividen ya. Dividen itu tadi saya udah sampaikan ya bahwa dividen untuk orang pribadi itu adalah final ya, atau dividen yang diberikan kepada wajib pajak orang pribadi ya, atau pokoknya orang pribadi lah subjek pajaknya itu adalah dikenakan PPh final ya. Tarifnya adalah 10%. Nah, tapi kalau dividen yang diberikan kepada badan ya atau perusahaan ya, dalam hal ini maupun perseroan terbatas, CV ya, BUMN atau BUMD ya, itu dilihat dari besaran penyertaan modalnya. Oke, atau besaran dari sahamnya. Gitu kan? Nah, kalau kita lihat di dalam undang-undang PPh ya, dikatakan bahwa apabila penyertaan modal ya kurang dari 25% gitu kan, maka dividen yang diberikan itu dikenakan disebut sebagai objek pajak penghasilan. Gitu kan? Nah, kalau lebih dari 25% adalah bukan objek. Nah, nanti dibuka di pasal 4 ayat 2 tentang pasal 4 ayat 2 Undang-Undang PPh ya, tentang objek pajak penghasilan. Nah, sama PPh pasal 4 ayat 3 tentang bukan objek pajak penghasilan. Oke. Ya. Bagaimana yang sudah saya jelaskan tadi bahwa dividen ya ini atas orang pribadi ya berarti dikenakan PPh final terutang ya. Ini ada pembayaran ya dividen kepada Tuan Arianto, itu muncul hutang dividen, atau bisa juga kalau perusahaan terbatas kan atau perseroan terbatas dalam bentuk laba ditahan ya. Bisa juga dalam bentuk utang dividen atau bisa juga dalam bentuk laba ditahan. Jadi tergantung nanti jenis perusahaannya ya. Ini boleh saya kasih atau ya. Jadi nanti disesuaikan saja. Ya. Nah, misalkan 54 juta gini ya. Karena tadi udah jelas nih kepada orang pribadi maka dikenakan PPh final.
terutang ya. Muncul ini 54.500.000 kan utang dividennya ya. Ini adalah segini. Ya, karena dibayarkan maka kas atau banknya berkurang. Kas dan banknya berkurang ya. Kita kurangkan 54.500 dikurangkan dengan pengenainya tadi tarifnya adalah 10% ya. Oke, maka cash and bank-nya 49.050.000. Oke. Nah, selanjutnya yang pembayaran dividen kepada Nata Utama Jaya, ini perusahaan, ternyata modalnya ada 24%, maka termasuk objek pajak ya. Maka muncul di sini ya, dividen atau laba ditahan, boleh silakan ya, baiknya seperti apa. Nah, ini 43 juta ya. Nah, PPh pasal 23 ini ya. Terutang tarifnya adalah dividen 15%. Nanti dicek lagi. Ya, di undang-undang. Oke, 6.450.000. Nah, baru kreditnya lagi ya. Karena kita membayar, maka sudah pasti cash and bank-nya berkurang di perusahaan. Oke, senilai 36.550.000. Nah, begitu pula deh pembayaran dividen kepada si PT Sentral. Ini dikenakan juga PPh pasal 23 ya. Nah, jadi kesimpulannya adalah gitu ya. Kesimpulannya. Nah, ini kan ada PPh pasal 23 terutang ya. Berarti nanti Nah, kita jumlahkan ya 4.800.000 ditambah 6.450.000 ya, ini yang dibayarkan nanti sebesar 11.250.000. Nah, berarti saya belum menjurnal ini ya, PPh final terutang ya. Oke, betul nggak nih? Atau saya yang salah? Enggak kan, betul ya? Betul kan? Karena kan perusahaan yang memungut kan, yang memotong atas dividen tersebut. Silakan di cross check dulu kawan-kawan. Kalau sudah benar, apakah ada yang mau ditanyakan? Coba di cross check dulu ya, bantu saya. Silakan. Gimana? Sudah clear? Atau masih menghitung? Silakan. Bentar Bu, masih ngitung Bu. Siap, Fatia. Di sini ya. Oke. Oke Bu, betul Bu. Oke, terima kasih. Sampai sini ada pertanyaan? Silakan. Ada pertanyaan tidak?
Ibu mau nanya, Bu. Boleh, Rizka? Yang PPh final terutangnya itu nggak dikreditkan ya, Bu? Tidak. Kalau bagi yang menerima penghasilan, tidak dikreditkan. Karena kan final, ini final terutang, itu tidak bisa dikreditkan di akhir tahun ya untuk pajaknya. Ini nanyanya apa? Dikreditkan pada saat Iya, Bu. melakukan. Iya. Akhir tahun. Oke, jadi PPh final itu adalah ya PPh pajak penghasilan ya atas transaksi itu seperti sewa atas tanah dan atau bangunan ya kan. Terus kemudian ada jasa ya atas konstruksi atau jasa selain dari PPh pasal 23. Terus kemudian ada dalam bentuk dividen yang diterima oleh orang pribadi ya. Nah, jadi atas PPh final tersebut ya, atas pajak penghasilan yang bersifat final tersebut itu tidak bisa dikreditkan pajaknya pada PPh badan akhir tahun. Nah, yang bisa dikreditkan ya, yang termasuk ke dalam kredit pajak adalah itu PPh pasal 21 ya untuk orang pribadi, terus PPh pasal 22, 23 ya, terus kemudian 24, angsuran PPh pasal 25, terus kemudian STP atau surat tagihan pajak PPh pasal 25. Nah, ini pokok terutangnya saja. Nah, jadi itu saja ya, kredit pajak PPh pasal 21 khusus untuk orang pribadi, PPh pasal 22, PPh pasal 23 dan PPh pasal 24. Nah, terus ada juga pajak yang dibayar sendiri, yaitu ada angsuran PPh pasal 25 dan STP atau surat tagihan pajak PPh pasal 25. Nah, ingat ini hanya pokok terutangnya saja. Gitu biasanya, ya. Itu yang dimaksud dengan kredit pajak. Ingat ya, jadi PPh yang bersifat tidak final saja yang bisa dikreditkan di PPh badan akhir tahun. Oke. Atau PPh pasal 4 ayat 2. Ya, atau objek pajak kan objek pajak ada di pasal 4 ayat 2. Demikian Rizka, gimana? Ya, Bu. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Oke, karena sudah pukul 9, nanti kawan-kawan silakan lanjutkan ya. Tinggal 4 poin lagi ya. G, H, I, dan J. Nanti silakan kerjakan dilanjutkan ya di rumah ya. Insya Allah minggu depan kita ketemu, kita bahas lagi ya. Terus kemudian nanti jangan lupa dihitung berapa kredit pajak yang diperkenankan. Nah, tadi kita udah dapat 2 ya. Nah, cuma belum tahu nih nanti 4 poin ini apakah diperkenankan kredit pajaknya atau tidak. Ya, silakan nanti dilanjutkan di rumah. Nah, untuk soal 2 ini ya soal 2 monggo ya. Kalau mau dikerjakan silahkan. Ya, ini berkenaan dengan kita menghitung nanti PPh pasal 29 dan PPh pasal 25. Ya, ini transaksinya atau laporan ya apa sih namanya informasi tentang laporan keuangan ya. Oke, nanti kita hitung berapa kurang bayarnya atau lebih bayar atau nihil ya kita belum tahu. Terus nanti kita hitung berapa besaran kredit pajaknya. Oke, silakan kalau soal 2 mau dikerjakan dulu monggo, tapi insya Allah minggu depan kita akan bahas ya. Kita ketemu lagi nanti kita akan bahas studi kasus ini kita lanjutkan. Tapi upayakan dikerjakan terlebih dahulu. Nah, nanti pada saat ada kebingungan silakan tanyakan atau flurkan di grup biar nanti insya Allah bisa saya langsung respon ya seperti itu. Oke, demikian kawan-kawan. Cukup materi malam hari ini ya studi kasus kita membahas tentang studi kasus akuntansi perpajakan. Insya Allah minggu depan kita berjumpa lagi ya di waktu yang sama. Sebelum berakhir ya, Ibu mohon kita ingin foto bersama dulu sebagai bukti perkuliahan kita pada malam hari ini ya. Oke, baik, silakan dibuka kameranya.
Ya. Oke, sudah. Oke, baik. Okvi kemarin nggak ikut UTS ya, Vi? Benar nggak? Iya, Bu. Kenapa? Saya kemarin kerja shift 2, Bu, jadi nggak bisa ikut ujian. Oh, oke, nggak apa-apa. Iya, makanya kok nggak ada nggak ada lembar jawabannya. Nggak ada. Saya ikut susulan, Bu. Iya, nggak apa-apa. Ya, baik ya. Silakan dibuka kameranya. Kita foto bersama terlebih dahulu. 1, 2, 3. Oke. Terus kemudian ini saya nggak pernah ngeliat Rangga. Kemarin itu mau konfirmasi ya. Konfirmasi perihal UTS-nya gitu. Teman-teman nggak ada yang tahu satu kelas. Nggak ada, Bu. Karena memang dari awal nggak ada. Saya sampai buka galeri lagi kan ya. Maksudnya pernah nggak di sesi Zoom kan ada kan, saya selalu share kan di grup ya, makanya sebagai bukti perkuliahan Iya, kita. betul. Gitu. Nah saya cek kok tidak ada gitu dari pertemuan pertama gitu kan, di sesi Zoom pertama maksudnya gitu. Saya cek kok tidak ada, makanya saya kemarin tanya di grup gitu, mana tahu kan teman-teman ada. Terus ada kemarin saya japri juga beberapa teman-teman juga yang di sini ya, dia tidak tahu Bu gitu, Kak. Mungkin kelas apa namanya? Konversi ya gitu. Jadi beda kode kelas kali ya sama teman-teman semua. Kalau ini kan 18 berapa DI apa D? Berapa ya saya lupa. Ya, Ibu. DI benar ya? Bu. Ya, mungkin kode kelasnya beda. Jadi nggak ada yang tahu. Saya juga bingung ini mau ngubunginnya kemana. Terus cek di grup display name-nya nggak ada namanya Rangga gitu kan. Ya sudahlah saya skip aja. Gitu nanya ke konsultan akademik. Kalian konsultan akademiknya siapa sih? Bu Diana. Ibu Diana, Bu. Diana. Oke, baik. Kepala kampusnya ya langsung. Oke, baik. Begitu ya kawan-kawan untuk materi malam hari ini. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir ya. Mohon maaf lahir batin kalau ada kekurangan. Insya Allah nanti lembar jawabannya akan saya kirim di grup lagi ya yang tadi sudah kita bahas. Oke, sekali lagi terima kasih. Selamat malam. Mohon maaf lahir batin ya. Sukses untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Izin N ya.